Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya sebagai Vina Seleti dan saya bersama teman saya Bella Mobi Priyanti. Kami akan membahas tentang aktiva tetap. Apa sih aktiva tetap itu? Ialah kekayaan perusahaan yang berwujud dan tidak berwujud, serta pengeluaran yang belum dilokasikan atau biaya yang masih harus dialokasikan pada penghasilan yang akan datang. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, aktiva tetap adalah aktiva yang berwujud yang diperoleh dan dalam bentuk siap pakai dengan dibangun terlebih dahulu yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimasukkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Jadi aktiva tetap ialah aktiva yang berwujud dan mempunyai nilai guna ekonomi jangka panjang, dimiliki perusahaan untuk menjalankan operasi guna menunjang perusahaan dalam mencapai suatu tujuan, dan memiliki perusahaan tidak untuk dijual kembali agar memperoleh laba atas penjualan tersebut. Ada jenis-jenis aktiva tetap, yaitu menurut S. Sunawir pada tahun 2007, yaitu sebagai berikut. Ada tanah seperti tanah yang digunakan sebagai tempat berdirinya gedung perusahaan. Ada perbaikan tanah seperti jalan di seputar lokasi perusahaan, tempat parkir, pagar, dan saluran air bawah tanah. Ada gedung, bangunan seperti gedung yang digunakan untuk kantor, toko, pabrik, dan gudang. Ada peralatan seperti peralatan kantor, pabrik, mesin, kendaraan, dan lain-lain. Ada kendaraan fasilitas yang digunakan untuk transportasi perusahaan. Ada karakternya atau karakteristik aset tetap. Sifat umum dan aktivitas aset tetap adalah relatif digunakan dalam kegiatan perusahaan yang normal dan dimiliki umur ekonomis berjangka panjang. Menurut PSAK nomor 16/5, aktiva tetap adalah aktiva yang berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan cara dibangun dan digunakan dalam operasional perusahaan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Supaya aktiva dapat dikatakan termasuk dalam aktiva tetap apabila memenuhi kriteria sebagai berikut. Mempunyai bentuk fisik, digunakan dalam kegiatan normal perusahaan, bukan untuk dijual kembali atau diinvestasi. Dapat dipakai atau digunakan secara berulang-ulang. Masa manfaatnya lebih dari 1 tahun atau siklus operasi normal perusahaan. Mempunyai nilai cukup material, artinya nilai atau harga aktiva tersebut cukup tinggi. Contoh dari aset tetap adalah kendaraan atau mobil, mempunyai masa lebih dari 1 tahun dan digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan, seperti mengirim barang ke pembeli. Mobil dikategorikan sebagai aset tetap tidak untuk dijual kembali, karena apabila dijual kembali, misalnya bagi perusahaan dealer mobil, maka dalam hal ini termasuk kelompok persediaan peralatan yang nilainya relatif kecil, seperti sendok, piring, gelas, meskipun manfaatnya lebih dari 1 tahun, tidak diperbolehkan ke dalam aset tetap. Dikarenakan memiliki nilai yang tinggi, penggunaan yang relatif lama, dan menjadi alat utama perusahaan menghasilkan revenue, maka investasi dalam aset tetap atau capital budgeting yang harus diperhitungkan dengan matang. B. Harga perolehan. Harga perolehan ialah harga yang dipakai sebagai dasar perolehan nilai harta tetap dalam neraca tetap dan akan dijadikan sebagai dasar perhitungan penyusutan harta tetap. Yang bersangkutan PSAK nomor 16/14, biaya perolehan suatu aktiva tetap adalah terdiri dari harga belinya, termasuk biaya impor dan PPN atau PPNBM yang biaya lain yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aktiva tetap. Yang bersangkutan
dapat bekerja dan dipergunakan biaya yang dimaksud dalam biaya persiapan tempat, biaya pengiriman awal, dan biaya pemasangan dalam biaya konsultan. Ada contoh-contoh perolehan tanah, yaitu ada harga beli tanah, biaya pembuatan aktiva jual beli tanah, biaya balik nama ke perusahaan, ada biaya pengurungan tanah, biaya peralatan tanah sampai siap dibangun. Itu contoh biaya peralatan tanah ya. C. Ada perbedaan pengeluaran modal dan pengeluaran pendapatan. Yang pertama, pengeluaran modal capital expenditure merupakan pengeluaran-pengeluaran yang harus dicatat sebagai aset dikapitalisasi. Pengeluaran ini dapat menambah kapasitas output aktiva tetap, menambah tingkat keefisiennya. Aktiva tetap juga memperpanjang umur ekonomi suatu aktiva tetap lebih dari 1 tahun. Apabila dilihat dari tingkat material, biasanya biaya ini dikeluarkan dalam nominal yang cukup material. Selain itu, tingkat pengeluaran modal ini jarang terjadi. Misalnya, pembelian mesin produksi, pembelian komponen mesin produksi, mengupgrade kapasitas mesin produksi, yang umumnya jumlah dikeluarkan itu sangat material. Jadi, pengeluaran modal merupakan pengeluaran yang tidak dibebankan pada satu periode pengeluaran itu terjadi, melainkan kapitalisasi sebagai aset tetap dalam neraca. Kemudian secara periodik aset tetap ini dialokasikan sebagai beban penyusutan pada periode yang mendatang. 2. Pengeluaran pendapatan merupakan pengeluaran biaya-biaya yang hanya memberikan manfaat ekonomis pada saat periode berjalan terjadinya pengeluaran. Pengeluaran ini tidak dikapitalisasi sebagai aset tetap pada neraca, tetapi langsung dibebankan pada laporan laba rugi periode berjalan. Oleh karena itu, pengeluaran ini dicatat sebagai beban. Dilihat dari nilai materialnya, pengeluaran pendapatan ini yang nilai cenderungnya kecil alias tidak material bagi perusahaan. Manfaat ekonomisnya tidak lebih dari 1 tahun. Pengeluaran ini biasanya juga sering terjadi dalam operasional perusahaan dan berulang-ulang. Contohnya seperti pengeluaran pemeliharaan mesin, pembersihan mesin, dan melunasi mesin agar bisa beroperasi seperti biasanya. D. Penyusutan. Penyusutan atau depresiasi adalah pembebanan biaya terhadap pemakaian atau tetap selama umur manfaatnya. Semua jenis aset tetap kecuali tanah akan semakin berkurang kemampuan untuk memberikan jasa bersamaan dengan berlakunya waktu. Berkurangnya kapasitas berarti berkurangnya nilai aset tetap yang bersangkutan. Hal ini perlu dicatat dan dilaporkan. Pengakuan adanya penurunan nilai aset tetap berwujud disebut penyusutan. Penyusutan dapat dihitung tiap-tiap bulan atau ditunda sampai akhir tahun. Nilai aset tetap yang digunakan dalam perhitungan penyusutan atau dasar penyusutan dapat berupa harga perolehan atau nilai buku. Taksiran manfaat mencerminkan besarnya kapasitas atau manfaat aset tetap selama dipakai. Dari uraian di atas, maka secara umum penyusutan aset dapat dihitung dengan rumus beban penyusutan sama dengan tarif penyusutan dikali dasar penyusutan. Yang E adalah faktor-faktor yang mempengaruhi beban penyusutan. Ada 2 faktor yang menyebabkan aset tetap mengalami penyusutan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, faktor fisik. Aset tetap yang dipakai perusahaan mempunyai daya tahan yang terbatas. Aset tetap yang bersangkutan akan mengalami arus karena umur dan kerusakan sering berjalannya waktu. Ada 2 faktor fungsional. Faktor fungsional membatasi umur aktivitas tetap, antara lain ketidakmampuan aktiva memenuhi kebutuhan produksi sehingga perlu diganti, adanya perubahan terhadap barang atau jasa yang dihasilkan,
adanya kemajuan teknologi sehingga aktiva tetap yang bersangkutan tidak ekonomis lagi dipakai.